Kebanyakan para karakternya juga dari anime genre shonen semua. Emang iya sih, konsep karakter kayak gini tuh emang menarik banget buat para pembaca atau penonton yang masih remaja. Kayak biasa, kalau lu suka semua pembahasan ini, jangan lupa share juga videonya ke teman-teman lu yang lain. Terus, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Akihito Kanbara dari cerita Kyokai no Kanata. Seorang cowok yang lahir dari hasil kawin silang antara siluman atau di cerita ini disebut Yomu ama MILF dari pihak manusia. Di dalam mode manusianya, si Akihito ini punya kekuatan regenerasi yang cepet banget. Pas ditusuk tepat di jantungnya aja doi masih tetap hidup. Nah, baru deh pas si Akihito kena luka yang parah banget sampai tubuhnya hampir hancur, akal sama pikirannya bakal hilang. Terus sisi Yomunya bakal bangkit dan jadi sosok pengendali api yang overpowered. Bahkan satu-satunya orang yang bisa ngalahin si Akihito cuma seorang cewek yang berasal dari klan terkutuk pengendali darah bernama Mirai. Nomor 2, Kusaka Kabane dari cerita Kemono Jihen. Kasusnya sama kayak si Akihito tadi, bocah bernama Kabane ini juga hasil kawin silang antara siluman yaitu Oni sama manusia. Ditinggal sama kedua orang tuanya sedari lahir. Si Kabane berniat nyari mereka berdua lagi, demi nemu makna dirinya hidup di dunia tuh buat apa. Nah, bedanya sisi Oni punya si Kabane bisa keluar kapan aja, terutama pas dirinya marah atau batu putih penyegelnya hilang. Sebagai makhluk setengah Oni, si Kabane dikaruniain kemampuan regenerasi sama keabadian. Terus kekuatan fisiknya juga luar biasa kuat. Nomor 3, Lihbah dari cerita Plunderer. Akibat traumanya setelah perang dan udah ngebunuh 57.000 orang, kesadaran nih cowok kadang hilang dan dikendaliin sama nafsu ngebunuh plus amarahnya. Bahkan pernah doi nebas satu tangan milik teman dekatnya sendiri, terus ngebunuh sahabat sekaligus saudara angkatnya. Hal ini tuh sampai bikin Shirihito nyesal selama 300 tahun. Doi ini punya kemampuan buat gerak cepet banget, sampai bikin lingkungan di sekitarnya seakan berhenti. Nomor 4, Itadori Uji dari cerita Jujutsu Kaisen. Selama si Itadori belum nundukin raja kutukan yang bersemayam di tubuhnya, nih cowok jadi semacam bom waktu yang siap meledak kapan aja, ngancurin orang-orang di sekitarnya. Dan hal ini tuh terbukti pas tragedi di Akiba. Tenang, gua kagak bakal ngasih spoiler buat lu yang cuma ngikutin animenya. Yang jelas, dari awal aja, kekuatan fisik si Yuji itu ibarat manusia super. Terus pas masuk sekolah Jujutsu, doi belajar ngendalin kekuatan kutukannya. Udah gitu, di dalam dirinya punya si Sukuna, yang padahal udah kejerat kontrak dan bisa dipanggil kapan aja. Tapi si Yuji kagak inget. Nomor 5, Meliodas dari cerita Nanatsu no Taizai.
Pas ngamuk, nih cowok bakal otomatis dikuasain sama kekuatan kegelapan, terus bikin dirinya hilang kendali. Satu kota aja bisa langsung rata make teriakannya doang. Doi ini sebenarnya punya sisi kepribadian yang lain, di mana nih cowok gampang kesinggung sama marah, terus jauh lebih sadis dibanding dirinya yang biasa. Mandang rendah manusia lah, pokoknya arogan banget. Yang pernah jadi korban dari keganasan kepribadian lainnya ini, gak lain gak bukan ya si Escanor. Nomor 6, Iwatani Naofumi dari cerita Tatenoyusha no Nariagari. Ketika rasa marah sama bencinya muncak, tamengnya bakal kekontaminasi sama kekuatan kutukan. Dan si Naofumi sendiri berubah jadi sosok yang kagak kenal ampun, dengan kekuatan api yang luar biasa kuat. Naga aja bisa si Naofumi solo pas make mode ini. Sayangnya ya, dengan kekuatan sebesar itu, kalau kelamaan dipakai, tubuhnya juga bakal hancur. Terus, siapapun yang kena api tamengnya, entah itu teman ataupun musuh, mereka kagak bakal bisa disembuhin, make sihir buat healing. Nomor 7, Hina dari cerita Hina Matsuri. Yap, percaya apa kagak, tokoh utama cewek dari anime slice of life komedi ini tuh punya kekuatan telekinesis terpendam yang kalau keluar bisa ngeratain satu kota sekali serang. Latar belakang nih cewek sendiri misterius banget. Yang jelas, menurut ceritanya, si Hina tuh produk hasil dari eksperimen lab yang ada di Amerika. Untungnya, setelah keseringan hidup bareng manusia biasa, kekuatan si Hina jarang keluar lagi. Nomor 8, Atsushi Nakajima dari cerita Bungo Stray Dogs. Diadaptasi dari nama penulis asal Jepang, dan kemampuannya juga diberi nama dari karyanya yang berjudul Si Manusia Harimau. Nah, si Atsushi sendiri jadi protagonis utama di cerita Bungo Stray Dogs. Nih cowok punya kekuatan buat beregenerasi dan kekuatan fisik yang kuat. Terus, doi juga sebenarnya bisa masuk mode harimau secara full. Tapi yang sering doi pakai itu mode hybridnya doang. Berhubung pas masuk mode maksimal, kesadaran si Atsushi bakal hilang. Nomor 9, Saiki Kusuo dari cerita Saiki Kusuo no Sainan. Bercita-cita punya keseharian kayak orang normal, tapi tuh cita-cita kagak pernah kewujud. Gara-gara seorang cowok bernama Saiki ini punya kekuatan selevel sama dewa. Punya penglihatan X-ray lah, telekinesis, telepati, sampai ngehentiin waktu. Tapi mending kalau doi bisa ngendaliin tuh kekuatan sepenuhnya. Ini kudu diredam pakai alat ciptaan kakaknya. Kalau kagak pakai itu, si Saiki bisa ngancurin apapun di sekitarnya, sampai ngedenger berbagai hal akibat telepatinya. Selama hidupnya, doi ngerahasiain kekuatan supernya ini dari publik, dan cuma beberapa orang doang yang tahu. Nomor 10, Midoriya Izuku dari cerita Boku no Hero Academia. Sebelum jadi hero nomor 1, si Midoriya atau biasa dipanggil Deku mati-matian buat ngendaliin kekuatan yang doi dapat dari idola nomor 1-nya, yaitu si All Might. Badan si Deku kagak kuat buat nampung dan ngendaliin kekuatan tersebut. Salah dikit aja bodinya itu bakal hancur. Ibarat balon yang terus-terusan ditiup sampai hampir pecah. Satu-satunya cara buat ngendaliin kekuatan ya, si Deku kudu terus ngelatih fisiknya sampai bisa ngimbangin kekuatan tadi.
Nomor 11, Ken Kaneki dari cerita Tokyo Ghoul. Organnya dicangkok sama gula, pernah disiksa sampai trauma, pernah hilang ingetan sampai berubah jadi sosok orang lain, terus ingetannya balik lagi dan malah berubah jadi Ryu, yaitu bentuk Kagune yang gede banget, terus kagak terkendali, yang kemudian ngancurin seluruh kota Tokyo. Untungnya setelah banyak banget tragedi yang nimpa dirinya, pada akhirnya si Kaneki bisa hidup bahagia bareng si Toka, dan punya satu anak cewek, plus satu anak lagi yang belum brojol. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin, request atau gimana, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!